Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu bab dalam buku yang berjudul Social Entrepreneurship, Mengubah Masalah Menjadi Peluang Usaha. Buku ini ditulis oleh Kaswan dan Ade Sodikin Ahyadi. Baik, salah satu bab yang akan saya sampaikan yakni berjudul Sosial Kewirausahaan, yakni mengenai karakteristik dan dimensi. Nah, ini bukunya yang akan saya bahas mengenai salah satu bab di dalamnya. Oke, kita bahas poin yang pertama, yakni terkait dengan proses penciptaan nilai. Jadi teman-teman sekalian, dalam kewirausahaan itu seseorang yang menciptakan suatu produk itu pasti memiliki nilai. Nilai tersebut berharga baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, ketika nilai tersebut itu telah diciptakan, kemudian nilai tersebut disampaikan melalui produk dan menjadi suatu tujuan bagi wirausahawan. Kemudian dalam nilai pelanggan itu terdapat dua konsep utama. Yang pertama itu ada total benefit customer dan yang kedua ada total customer cost. Apa sih yang dimaksud dari keduanya? Jadi teman-teman, yang dimaksud dari total benefit customer yakni nilai moneter yang dipersepsi dari sejumlah manfaat. Nah, manfaat tersebut itu dilihat dari nilai ekonomisnya, kemudian nilai fungsional, nilai psikologis, dan nilai lain sebagainya yang diharapkan oleh pelanggan dari produk tersebut ataupun dari pelayanannya. Kemudian teman-teman, di sini ada penciptaan nilai tersebut itu harus memenuhi syarat ataupun proposisi, yakni ada nilai tersebut itu harus jelas, konsisten, kemudian kredibel, dan seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kita berbicara tentang nilai, pasti kita akan bertanya, bagaimana sih cara mengungkapkan nilai pelanggan tersebut? Nah, dalam buku ini disampaikan ada pendekatan dalam mengungkapkan nilai pelanggan, yakni disebut dengan pendekatan SQIP, yakni pada dasarnya merupakan perpaduan antara service dan quality ataupun kualitas, yakni kualitas dari produknya ya pastinya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada image ataupun citra. Yang keempat itu ada price ataupun harga. Oke, kita lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu pemaduan sumber daya. Jadi kita sebelumnya kan sudah berbicara terkait dengan proses penciptaan nilai, bagaimana pendekatan dalam menciptakan nilai pelanggan dan lain sebagainya. Nah, ketika nilai tersebut itu telah diciptakan, kemudian nilai tersebut itu perlu disampaikan. Nah, dalam menyampaikan nilai tersebut maka diperlukan adanya resource atau sumber daya. Ketika kita sudah mencari nih sumber daya dan kita memperoleh sumber daya tersebut, maka seorang wirausaha perlu menggunakan perpaduan dalam mengimplementasikan produk ataupun jasa tersebut. Oke, lanjut ke dimensi yang ketiga, yakni mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang. Nah, aspek ini merupakan salah satu aspek penting ya teman-teman dalam berwirausaha, yakni memanfaatkan peluang bisnis ataupun usaha. Dalam hal ini berarti mengubah peluang menjadi kenyataan. Misalnya nih, kita ambil contoh tahun lalu adanya pandemi, kan itu orang-orang pada di rumah aja, ada yang merawat burung, yang tadinya tidak merawat burung, kemudian merawat tanaman dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang memiliki karakter ataupun jiwa wirausaha pasti akan memanfaatkan peluang tersebut dengan misalnya berjualan tanaman ataupun berjualan hal-hal yang berkaitan dengan tanaman tersebut, ataupun pada masa pandemi seorang membutuhkan masker. Nah, orang yang memiliki jiwa kewirausahaan pasti dia akan berjualan masker ataupun memproduksi masker seperti itu. Kemudian teman-teman, di sini ada salah satu kutipan yang menurut saya bagus dalam buku ini, yakni dari Oprah Winfrey yang mengatakan keberuntungan adalah masalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Jadi kita dari buku ini menurut saya bahwa seorang yang mampu memanfaatkan kesempatan pasti orang tersebut akan beruntung, akan berhasil. Dimensi yang keempat itu ada merangsang perubahan sosial. Jadi teman-teman, perubahan sosial itu kan terjadi di dalam masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Ketika perubahan sosial itu terjadi ketika seseorang dalam masyarakat itu mencari solusi dari apa yang mereka anggap sebagai masalah ataupun kebutuhan sosialnya. Nah, seperti apa sih masalah sosial itu? Jadi teman-teman, di sini ada
banyak sekali ya manfaat sosial, misalnya kemiskinan. Nah, apalagi nih di Indonesia sendiri. Kemudian ada urbanisasi, kemudian ada kriminalitas, diskriminasi, dan lain sebagainya. Oke, poin yang kelima itu ada penawaran produk dan jasa atau penciptaan organisasi baru. Jadi teman-teman, bauran pemasaran dalam bisnis atau kewirausahaan itu diawali dengan membangun penawaran yang memberikan nilai kepada pelanggan ataupun masyarakat sasarannya. Jadi ketika kita menawarkan produk kepada pelanggan ataupun masyarakat sasarannya, itu perlu memberikan nilai-nilai apa yang tadi disebutkan sebelumnya. Perlu memperhatikan adanya nilai ekonomis, psikologis, dan lain sebagainya. Jadi apa sih yang ditawarkan dalam pasar itu? Nah, tawaran pasar ini pada suatu kondisi itu berupa barang murni yang kasat mata. Misalnya nih ada beras, kemudian sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, di sini ada kondisi di mana tawaran pasarnya itu berupa murni jasa ataupun pelayanan. Misalnya nih ada pemeriksaan dokter. Nah, itu kan berupa jasa ya, bukan barang. Kemudian ada bantuan hukum dan jasa keuangan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya jasa ataupun pelayanannya. Nah, itu tadi merupakan 5 dimensi dalam kewirausahaan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini juga ada dimensi utama kewirausahaan sosial. Jadi ini yang utamanya nih apa aja sih? Yang pertama itu ada misi sosial, kemudian ada inovasi sosial, perubahan sosial, semangat wirausaha, dan kepribadian. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dimensi utama yang pertama ya teman-teman. Itu ada misi sosial. Jadi wirausahawan sosial itu seringkali dipicu oleh pengalaman yang mengubah hidupnya. Nah, misi itu muncul dari pengalaman masa lalu seseorang ketika dia berinteraksi dengan orang lain yang pastinya berkesan positif terhadap orang itu. Jadi pengalaman tersebut itu mengubah cara pandangnya seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Misi sosial bagi wirausaha sosial itu sangat penting sekali, di mana dengan misi sosial tersebut seorang wirausaha sosial itu mampu mengatasi masalah-masalah sosial. Jadi apa saja sih masalah sosial itu? Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman masalah sosial. Itu misalnya ada pengangguran, kemudian ada disabilitas, pendidikan. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian ada diskriminasi terhadap minoritas. Nah, ini apalagi di Indonesia ya. Dan lain sebagainya. Maka perlu adanya misi sosial yang mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut. Dimensi utama yang kedua itu ada inovasi sosial. Inovasi sosial merupakan suatu inovasi yang tidak hanya baik untuk masyarakat itu sendiri, tetapi hal tersebut itu mampu meningkatkan kapasitas masyarakatnya untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi memang kewirausahaan itu pasti dan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya suatu inovasi. Jadi ya wajar aja jika seorang wirausaha sosial itu pasti memiliki dimensi inovasi sosial. Dimensi utama yang ketiga itu ada perubahan sosial. Jadi teman-teman, yang namanya perubahan itu kan tidak bisa dihindari, apalagi ini dalam kewirausahaan sosial. Jadi sangat penting memisahkan antara inovasi sosial dengan perubahan sosial, dengan pemahaman bahwa yang pertama itu kan inovasi sosial itu sifatnya letupan, sedangkan yang kedua itu perubahan sosial memiliki konsekuensi luas dan jangka panjang. Dimensi utama yang keempat itu ada semangat kewirausahaan. Nah, dari definisi semangat itu sendiri pasti kan teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Nah, di sini semangat kewirausahaan ditunjukkan dengan adanya inovasi, kemudian kreativitas, dan menciptakan kekayaan bagi individu, kemudian menambah nilai bagi masyarakat. Oke, selanjutnya dimensi utama yang terakhir itu ada kepribadian. Menurut Elizabeth Sell itu terdapat 3 ciri wirausaha yang paling menonjol. Nah, apa saja sih ciri tersebut? Yang pertama itu ada kebutuhan untuk berprestasi, kemudian ada locus control, dan yang ketiga itu seorang wirausaha pasti berani mengambil resiko. Baik teman-teman, kiranya demikian yang ingin saya sampaikan terkait dengan salah satu bab yang berjudul
kewirausahaan sosial, karakteristik dan dimensi dalam buku yang berjudul Social Entrepreneurship, Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha, karya Kaswan dan Ade Sadikin Cahyadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.